Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam ini kita kembali bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita agungkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menikmati bait-Mu. Kami mau menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Akan memenuhi di sekelilingku, memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kita angkat pujian ini kembali. Jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama.
Malam ini kami mau bersama-sama menikmati bait-Mu, menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Sinar kemuliaan-Mu melingkupi kehidupan kami. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan mengelilingi kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami mau datang bersama-sama. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami mau mengakui bahwa kami ada sampai saat ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Walaupun badai menghadang, bahkan bumi pun bergoncang, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus melingkupi hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, akan terus menjaga kehidupan kita, amin. Amin Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan seindahnya pelangi. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah untuk bangkit berdiri.
silakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh mengagungkan Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab hanya nama Tuhan yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Benar Tuhan, hanya Engkau kerinduan hati kami Tuhan. Ternilai harta mutiara tidak ternilai dalam kehidupan kami. Keindahan-Mu memudarkan dunia.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah live streaming. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan bagi setiap kami. Bagi setiap Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah, mengikuti ibadah melalui live streaming. Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, kami percaya Tuhan, mereka diberkati melalui ibadah ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami, sehingga dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan, setiap kebenaran Tuhan boleh kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kekristenan kami Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, itu yang kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan. Dan sehingga Engkau mendapati kami, setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, kuasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Sekali lagi saya sapa Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, hidup berkemenangan atas dosa. Tema firman Tuhan malam hari ini, hidup berkemenangan atas dosa. Untuk mendasari firman Tuhan, malam hari ini kita buka dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal ke-19. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat ke-10. Injil Lukas pasal ke-19, ayat pertama sampai ayat ke-10. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, menyimak di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, perikop tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat ke-10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang berbahagialah setiap kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. 1 minggu yang lalu kita memperingati tentang Jumat Agung dan Paskah. Kita memperingati akan kedatangan, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini melalui kematian dan kebangkitannya. Dan Alkitab yang kita baca dari Lukas pasal 19 malam hari ini menjelaskan kepada kita, bahkan Yesus sendiri mempertegas akan kedatangannya ke dalam dunia ini. Saya sebut misi kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini dipertegas oleh Yesus sendiri dalam Lukas pasal 19 ayat ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi misi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini jelas. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Melalui kisah seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapa Sakeus? Ayat kedua dikatakan Sakeus seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya tidak merasakan apa-apa dari pembacaan ayat kedua. Tetapi ketika saya membaca ayat ketujuh, saya berpikir, seandainya saya dicap seperti itu bagaimana saya?
Ayat ke-7 dikatakan, tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, orang-orang yang hadir di situ menggerutu. Yesus bertamu, berkunjung di rumah orang yang tidak baik. Siapakah Zakeus? Ayat ke-7 pertama saya mau dahului. Siapakah Zakeus? Zakeus adalah seorang yang berdosa. Bahkan saya mau katakan dia seorang budak dosa. Karena setiap hari kerjanya hanya berbuat dosa dan hidup di dalam dosa. Ketika saya mempelajari latar belakang kitab ini, siapakah Zakeus? Ada penafsir berkata Zakeus ada pengkhianat bagi kalangan orang Yahudi karena bekerja bagi pemerintah Romawi. Sejarah mencatat pada masa itu bangsa Romawi menjajah orang-orang Yahudi. Jadi disebut sebagai pengkhianat. Berikutnya Zakeus juga diberikan kekuasaan dari pemerintahan Romawi. Kepala pemungut cukai, artinya apa? Dia menarik pajak di atas ketentuan daripada pemerintahan Romawi. Tentunya Zakeus dibenci, tidak disukai oleh masyarakat Yahudi. Seorang yang jahat dan suka menindas. Bahkan orientasinya adalah untuk memperkaya dirinya sendiri. Sehingga dikatakan ia seorang yang kaya. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Secara singkat saya mau katakan, Zakeus adalah seorang yang terhilang. Bahkan saya mau katakan dia adalah sampah masyarakat bagi orang Yahudi. Namun Yesus membuktikan misi kedatangannya ke dalam dunia ini. Melalui kehidupan Zakeus, ia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Salib Kristus mendatangkan kemuliaan bagi yang terhina. Salib Kristus mendatangkan kemuliaan bagi yang terhina. Mengangkat status orang yang terhilang dan terbuang menjadi pribadi yang berharga dan berarti. Bahkan kita baru memperingati Paskah. Saya mau katakan, melalui kebangkitan Yesus, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Orang-orang percaya memperoleh kemenangan di dalam Kristus. Karena Rasul Paulus mempertegas ini dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-54 sampai ke-57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat, ayat terakhir. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Salib Kristus sekali lagi mengangkat status orang yang tidak berarti menjadi berarti. Mengangkat status orang yang terhilang. Dan malam hari ini Alkitab berkata setiap orang percaya telah dibebaskan dari perbudakan dosa, yang menjadi umat pemenang dikatakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita, mengingatkan saya, mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kita jangan pernah membatasi misi Tuhan dalam dunia ini. Sekali lagi, kita jangan pernah membatasi misi Tuhan dalam dunia ini. Karena perjumpaan Zakeus dengan Tuhan membawa Zakeus kepada hidup yang berkemenangan atas dosa. Perjumpaan Zakeus dengan Yesus membawa Zakeus kepada satu hidup yang berkemenangan atas dosa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui kisah Zakeus malam hari ini dalam Lukas pasal 19 ayat pertama sampai ke 10. Saya mencatat, malam hari ini kita akan belajar. Ada 3 syarat yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya agar senantiasa kita hidup berkemenangan atas dosa. Ada 3 syarat yang harus kita lakukan agar senantiasa setiap hari, setiap saat kita bisa hidup berkemenangan atas dosa. Yang pertama adalah di ayat ke-5 saya mencatat bahwa kita harus hadirkan Yesus dalam hidup kita dan senantiasa untuk terus mengenal Dia. Syarat pertama untuk kita senantiasa hidup berkemenangan atas dosa adalah kita harus menghadirkan Yesus dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu, dan senantiasa untuk terus mengenal Dia. Ini adalah langkah pertama agar kita bisa hidup
berkemenangan atas dosa, hadirkan Yesus dalam hidupmu. Sebab dosa menjadi persoalan yang terbesar dalam dunia ini. Dan Roma 3 ayat 23 berkata dengan jelas, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, tidak ada satupun. Dan saya mau katakan, yang dapat menyelesaikan persoalan dosa hanya Tuhan Yesus. Karena Roma 3 ayat 24 berkata, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Oleh darahnya, hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terdahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Yesus benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Untuk memahami syarat yang pertama ini, hadirkan Yesus dalam kehidupan kita dan senantiasa untuk mengenal Dia. Mari kita lihat kembali pada Lukas pasal 19, khususnya ayat pertama sampai ayat ke-14. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat ketiga, Zakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saya lewatkan ayat keempat, saya masuk ayat kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus berusaha ingin melihat seperti apakah Yesus itu, tetapi Alkitab berkata ia tidak bisa karena orang terlalu banyak dan badannya pendek. Ayat keempat berkata dia berusaha untuk melihat Yesus sampai dia memanjat pohon. Dan ayat kelima berkata ketika Yesus melewati pohon itu, dia melihat ke atas. Ayat 5 ini memberikan saya satu pengertian. Sesungguhnya Yesuslah yang berinisiatif melihat dan memanggil Zakeus. Bayangkan sekian banyak orang, tapi Yesus bisa berhenti kepada pohon itu dan melihat ke atas. Sesungguhnya sekali lagi, Yesuslah yang berinisiatif melihat dan memanggil Zakeus. Kita masih berdosa, kita tidak bisa bertemu dengan Yesus. Karena dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Sebab Yesus yang berinisiatif melihat Zakeus. Saya mau katakan, Tuhanlah yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Bahkan Yesus menawarkan dan memberikan kesempatan untuk hadir dalam rumah Zakeus. Zakeus, segera turun, aku harus menumpang di rumahmu. Malam hari ini saya mau katakan, Yesus datang untuk semua orang. Dia mau hadir dalam hidup kita. Dia mau hadir dalam hidupmu. Percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi saya mau katakan, percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena jelas Yohanes 14 ayat berkata bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan kepada kehidupan itu. Akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus hadir menawarkan kepada Zakeus, Zakeus, aku mau menumpang di rumahmu. Malam hari ini Tuhan Yesus datang kepada kau dan saya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, secara pribadi. Dia memanggil nama kita. Aku mau hadir dalam hidupmu. Pertanyaannya bagi kita, maukah engkau dan saya mengundang, menyambut Yesus hadir dalam hidup kita? Kehadiran Yesus dalam rumah Zakeus tentunya membuat Zakeus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena ayat selanjutnya berkata Zakeus segera turun dan dia menyambut Yesus.
Tadinya Zakius ingin mengetahui siapakah Yesus, seperti apakah Yesus itu. Tidak bisa, tapi Yesus menawarkan diri kepada Zakius. Zakius, aku mau menumpang di rumahmu. Alkitab berkata Zakius segera turun menyambut Yesus. Dan kehadiran Yesus dalam rumah Zakius tentunya membuat Zakius dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tapi engkau dan saya mau hidup senantiasa berkemenangan atas dosa, maka yang selanjutnya dari syarat yang pertama, senantiasa untuk terus mengenal Dia. Bagaimana engkau dan saya bisa mengenal Dia? Hanya dengan satu cara, kita harus senantiasa membangun hubungan yang pribadi, hubungan yang intim dengan Yesus. Yesus dekat dengan Zakius, membuat Zakius mengenal siapa Yesus. Dia bisa melihat Yesus secara dekat. Dan saya percaya kedekatan Zakius dengan Yesus, Zakius mendapatkan jamahan kuasa Tuhan. Nanti kita bahas di ayat-ayat selanjutnya. Zakius ingin mengenal siapa Yesus. Banyak halangan, Alkitab berkata. Halangan eksternal orang banyak. Internal dalam dirinya sendiri dia pendek. Tetapi Alkitab berkata, Zakius tidak menyerah. Zakius memanjat pohon. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita senantiasa memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan sudah hadir dalam hidupmu, tapi pertanyaan kepada engkau dan saya, apakah engkau setiap waktu, setiap saat selalu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, punya hubungan yang secara pribadi yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan? Memang banyak halangan, banyak tantangan dalam hidup ini, seringkali membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi malam hari ini engkau dan saya perbaharui kehidupan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang sejati. Dibuktikan dengan apa? Senantiasa punya kerinduan, kehausan untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa mengenal Dia, mengenal Kristus secara pribadi. Karena Yohanes 17 ayat ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau dan saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah Allah utus ke dalam dunia ini. Malam hari ini buatlah komitmen di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebagai Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10, biarlah ini juga menjadi komitmen kita. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Biarlah ini menjadi komitmen kita malam hari ini. Ya Tuhan, inilah yang ku kehendaki. Aku ingin senantiasa mengenal Engkau. Dan saya percaya orang yang hidupnya ada Tuhan Yesus, orang yang hidupnya senantiasa dekat dengan Tuhan, maka setiap saat, setiap waktu dia pasti akan bisa menang atas setiap godaan daripada si jahat. Karena hidupnya ada Tuhan. Hadirkan Yesus dalam hidupmu dan senantiasalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, ada kesibukan, sesibuk apapun, ambillah waktu 5 menit, 10 menit, bangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan, dimanapun, kapanpun. Karena Dia Allah yang maha hadir, omnipresent. Dia dimanapun ketika kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Saya percaya engkau dan saya akan mengalami Tuhan. Syarat yang kedua, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan agar senantiasa hidup berkemenangan atas dosa. Saya menulis dari ayat ke-6, dikatakan demikian. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Syarat yang kedua, bagaimana agar senantiasa kita hidup
Berkemenangan atas dosa adalah, saya mau katakan, taat kepada perkataan firman Tuhan dengan sukacita. Taat kepada perkataan firman Tuhan dengan sukacita. Setelah Yesus berkata, Sakeus, saya harus menumpang di rumahmu. Alkitab berkata, Sakeus segera. Menarik kata segera. Terjemah lain, cepat-cepat. Sakeus buru-buru. Turun dia. Gak tahu dia loncat dari pohon itu atau apa, saya gak tahu. Tapi dikatakan dia cepat-cepat. Saya harus menumpang di rumahmu. Dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti seorang pengikut Kristus yang hidupnya berkemenangan atas dosa adalah senantiasa dengan penuh ketaatan melakukan setiap perkataan firman Tuhan. Dengan senantiasa taat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang ia terima dalam hidupnya. Melakukannya dengan penuh sukacita, bukan bersungut-sungut. Karena Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Yohanes 14 ayat 23. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti. Engkau akan taat, engkau akan mendengarkan, engkau akan melakukan setiap perkataan firman-Ku. Tapi pertanyaan malam hari ini, bagaimana kita bisa taat akan firman Tuhan? Dan bagaimana kita bisa senantiasa terus mengenal Dia? Kita bisa mengenal kehendak Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kuncinya cuma satu malam hari ini. Mari kita juga membuat komitmen malam hari ini. Sesibuk apapun, tidak ada waktu sepadat apapun kegiatan kita. Malam hari ini saya mau katakan, buatlah komitmen senantiasa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin itu cuma 5 menit, gak apa-apa. Yang penting baca firman Tuhan. Supaya apa? Engkau dan saya bisa taat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kita tidak terus berjalan sesuai dengan maunya kita. Kita tidak terus berjalan menurut apa yang kita pikirkan. Tapi yang kita lakukan, yang kita ikuti adalah setiap perkataan firman Tuhan. Setiap perkataan Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Mazmur 1 ayat kedua. Biarlah ini menjadi kesukaan kita. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang Kristen yang hidupnya berkemenangan atas dosa. Yang kedua adalah kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pertanyaan malam hari ini kepada saya dan Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Apakah benar firman Tuhan menjadi kesukaan kita? Bagaimana kita bisa taat melakukan firman Tuhan? Sedangkan kita tidak pernah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Malam hari ini buatlah komitmen. Kita mau baca firman Tuhan. Walaupun mungkin 1 ayat tidak apa-apa. Ingat firman Tuhan itu berkuasa. Dan saya percaya setiap kita melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti berkemenangan. Sekali lagi, kita bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Tahu firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Saya percaya ketika kita hidup melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, saya percaya hidup kita akan terus dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kita bisa menang atas godaan si iblis? Kita bisa menang atas dunia ini. Kuncinya cuma satu, firman Tuhan. Bagaimana seorang muda bisa mempertahankan kelakuan yang bersih? Hanya dengan firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dunia ini akan lenyap dengan keinginannya. Segala sesuatu akan lenyap.
Tetapi yang tinggal tetap hanya satu, yaitu firman Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taruh dalam hati kita malam hari ini melalui firman Tuhan. Kesukaanku, kesukaan Eliman adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yakobus 1:25 berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena apa? Dia bukan hanya mendengar firman, tetapi dia melakukan setiap perintah Tuhan. Dia taat kepada perkataan firman Tuhan dengan sukacita, menghidupi firman Tuhan tiap-tiap hari. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu menerapkan firman Tuhan ini, hidupmu akan hidup berkemenangan. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Ada firman Tuhan yang menjadi penopang dalam hidup kita. Syarat yang ketiga, agar kita senantiasa hidup berkemenangan atas dosa. Saya mencatat dari ayat ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, syarat pertama agar kita hidup berkemenangan atas dosa, hadirkan Yesus dalam hidupmu dan senantiasa mengenal Dia. Yang kedua, taat kepada perkataan firman Tuhan dengan sukacita. Yang ketiga, kita harus hidup dalam pertobatan yang sejati. Sekali lagi, yang ketiga adalah kita harus hidup dalam pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar berteori, tetapi pertobatan sejati dibukti nyatakan lewat praktek hidup, diwujud nyatakan lewat tindakan. Karena kita tahu definisi daripada pertobatan, metanoia, berbalik 180 derajat, mengarah kepada Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita coba merenung sejenak. Saya ingin bertanya, siapa yang berani menegur Zakeus pada zaman itu? Saya berpikir sejenak ketika saya merenungkan firman Tuhan ini. Siapa yang berani mengkhotbahi Zakeus? Siapa yang berani menegur Zakeus? Tapi kita lihat kehadiran Yesus membuat Zakeus sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan sejati. Zakeus membuktikan dengan melakukan firman Tuhan. Sebagaimana dalam hukum Taurat, dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1. Kalau seseorang mengambil sesuatu, ia harus mengembalikannya. Dan Alkitab berkata, Zakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini konteks perjanjian lama. Bahkan setengah dari milikku akan kupersembahkan, akan kuberikan kepada orang miskin. Ayat kedua tadi dikatakan Zakeus seorang yang kaya. Bahkan saya memberikan informasi tentang identitas Zakeus. Orientasinya hanya untuk kepuasan diri sendiri, hanya memperkaya dirinya sendiri. Tetapi kita melihat ada pertobatan sejati ketika dia menghadirkan Yesus dalam rumahnya. Ketika Zakeus menghadirkan Yesus dalam hidupnya, dia merespon dengan taat melakukan firman Tuhan. Dan dia wujud nyatakan dengan pertobatan sejati. Dia berdiri dan berkata, Tuhan, oh Tuhan, setengah dari milikku akan kupersembahkan kepada orang miskin. Kalau ada yang kuperas, ada yang kuambil, ada yang kucuri, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow,
Sekali lagi saya merenungkan, siapa yang berani menegur dan mengkhotbahi Zakeus? Tidak ada. Namun kehadiran Yesus membuat Zakeus hidup dalam pertobatan sejati. Orang percaya yang sungguh-sungguh meresponi salib Kristus dan hidupnya berkemenangan atas dosa, akan dengan sendirinya menyadari dosanya dan akan mengakui dosa-dosanya. Sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh hidup berkemenangan atas dosa, ia akan menyadari dosa-dosanya dan akan mengakui dosanya. 1 Yohanes 1:8-9, kita tahu ayat itu. Kalau engkau dan saya mengakui dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita, Dia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dan saya mau katakan, orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengalami pertobatan sejati, ketika dia menyadari dosanya, ketika dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, dia akan meninggalkan hidup dalam dosa itu. Dan dia akan hidup sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup berkemenangan atas dosa tiap-tiap hari, sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan sejati. Di awal saya katakan, kematian dan kebangkitan Yesus membuat kita, membebaskan kita dari perbudakan dosa dan memberikan kita hidup, yaitu hidup yang berkemenangan. Oleh karena itu malam hari ini jangan lagi kita hidup dalam dosa, jangan lagi kita diperbudak oleh dosa. Kalau engkau dan saya masih terikat akan dosa, malam hari setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, secara pribadi datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan, dan tinggalkan cara hidup itu, tinggalkan cara hidup yang lama itu, tinggalkan dosa itu, dan hidup seturut dengan Kristus, hidup sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Saya mengutip pernyataan Dr. Stephen Tong berkata, semua orang bisa menangis akibat dosanya. Semua orang bisa menangis akibat dosanya. Tetapi berbahagialah mereka yang menangis sebelum berbuat dosa. Yesus telah mati bagi engkau dan saya. Darahnya tercurah di Kalvari. Penebusan Yesus menebus kita dengan harga yang mahal. Kalau malam hari ini, kalau hidup kekristenan kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan sejati, maka bagaimana kita bisa hidup berkemenangan atas dosa? Yang ada kita masih dikuasai oleh dosa. Engkau dan saya bukan lagi budak dosa. Malam hari ini jangan lagi hidup dalam dosa. Berjuang hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup serupa dengan Kristus. Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup firman Tuhan, kita baca ayat ke-9, Lukas 19 ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Kita lihat orang yang hidupnya berkemenangan. Alkitab berkata, Yesus berkata pada saat itu juga, hari ini telah terjadi keselamatan. Memang teks ini berbicara tentang keselamatan yang mengarah kepada keselamatan hidup kekal. Tapi ketika saya mempelajari teks ini, Zakeus bukannya sekedar memperoleh hidup yang kekal, tetapi dia juga menerima keselamatan. Pada saat itu dia terlepas dari perbudakan dosa. Tadinya Zakeus ditolak, tadinya Zakeus dianggap jahat, tadinya Zakeus dianggap sampah masyarakat. Tetapi saat itu juga Zakeus diterima kembali dan menjadi orang yang disukai oleh masyarakat Yahudi. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan.
Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus memberikan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, yang hidupnya berkemenangan atas dosa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau engkau dan saya mengalami anugerah keselamatan, ingatlah firman Tuhan malam hari ini. Engkau dan saya harus terus berjuang dalam hidup ini. Tiap-tiap hari, ada kalanya kita mungkin bisa jatuh, tapi jangan tinggal dalam dosa. Engkau dan saya harus keluar. Jangan hidup menjadi budak dosa. Karena engkau dan saya adalah umat pemenang. Hidup berkemenangan atas dosa. Yang pertama, hadirkan Yesus dalam hidupmu. Dan senantiasa membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Punya jam saat teduh dengan Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa taat akan firman Tuhan? Senantiasa renungkan firman Tuhan. Tiap saat, siang dan malam kata Alkitab. Dan yang ketiga, hiduplah dalam pertobatan sejati. Bukan hanya berkata saya sudah bertobat, tapi wujud nyatakan lewat tindakan. Hidup yang sungguh-sungguh meninggalkan cara hidup yang lama, hidup sebagai ciptaan baru. Dan Yesus memberikan jaminan kepastian keselamatan. Hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, satu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata, hambaku yang setia, masuklah dalam kemuliaanku. Mari kita meresponi firman Tuhan malam hari ini. Dan saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita mau melakukan firman Tuhan ini. Hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup berkemenangan atas dosa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita berdoa, menyanyikan satu pujian. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan segala yang terselubung, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan jiwaku, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya engkau dan saya layak, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Tuhan, ini setiap kami, hidup kami terbuka di hadapan Kau Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Singkapkan segala sesuatu. Malam hari ini setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Kami mau mengundang Engkau ya Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan kami mau buat komitmen di hadapan Tuhan untuk senantiasa, untuk terus membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan
kepada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Kalau kami hari-hari tidak ada waktu hubungan pribadi dengan Tuhan, kami tidak pernah membaca firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Malam hari ini kami mau komitmen di hadapan Tuhan. Kami mau baca firman-Mu. Dan Roh Kudus tolonglah kami untuk kami taat akan perkataan firman-Mu. Kami boleh melakukan firman-Mu. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami mau berjanji ya Tuhan, kami mau meninggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau hidup dalam pertobatan yang sejati Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh hidup sebagai ciptaan yang baru di hadapan Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, yang Kau kehendaki agar kami hidup berkemenangan. Karena Engkau telah menang atas maut ya Tuhan. Engkau memerdekakan setiap kami. Bahkan Kau melepaskan kami dari perbudakan dosa Tuhan, menjadi orang-orang yang merdeka ya Tuhan. Biarlah kami ditolong ya Tuhan, untuk tidak mempergunakan kemerdekaan itu hidup di dalam dosa. Tetapi kami mau meninggalkan dosa ya Tuhan, karena kami mau hidup seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Yang ku kehendaki seperti Rasul Paulus, yaitu mengenal Engkau Tuhan, dan yang menjadi serupa dengan Kristus. Meteraikan firman-Mu Tuhan, dan tolong kami untuk kami hidupi firman-Mu tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati firman Tuhan bersama kita katakan amin. Shalom. Shalom semua pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita di acara kami Saturday Night Service di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Dan kami juga ingin terus berbagi buat saudara di acara-acara kami Eben Kids Ministry, bincang orang-orang muda, Saturday Night Service pada malam seperti ini, dan hari Senin yaitu program kami Miracle. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu. Kita akan berdoa dan mengakhiri acara ini, dan terima kasih untuk semua kru, para pelayan, pemimpin pujian, dan hamba Tuhan Bapak Eliman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman yang luar biasa. Pertemuan dengan Engkaulah yang mampu mengubahkan Sakeus dan tentunya mengubahkan kami, yang pernah juga mengubah banyak orang, bapak-bapak gereja, para pendahulu kami, dan yang akan mengubah banyak orang ke depan. Terima kasih Tuhan, dan yang mengubah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon rahmat-Mu untuk gereja-gereja Tuhan yang akan beribadah besok. Berkatilah ya Tuhan, sehingga mereka semua jemaat-jemaat mengalami pertemuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Bapa, dalam terus mengentaskan terus kemiskinan, juga problema-problema akibat pandemi dari COVID-19 ini. Tuhan Yesus tolong bangsa, Tuhan tolong pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa sesaat lagi saudara-saudara kami akan merayakan hari raya Idul Fitri. Kami mohon semuanya berlangsung dengan baik, aman, dan mereka para pemudik semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati yayasan kami baik di pusat maupun di berbagai daerah, sekolah-sekolah teologi yang kami miliki di Kalimantan, di Batu,
Batu maupun di tempat ini, Tuhan Engkau memberkati. Pendidikan-pendidikan umum diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya hamba-hambamu, anak-anakmu yang terus menyalurkan berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati mereka berlimpah-limpah. Yang sekarang sakit, yang sekarang mengalami persoalan ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Berkati kami semua. Dan biarlah kiranya kasih yang daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menjadi bagianmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, 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 amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom, terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian malam ini, penyembahan, terlebih firman Tuhan terus boleh memberkati kita. Kita percaya bahwa hidup kita berkemenangan. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan, sungguh nyata kasih-Mu.